Bagaimana cara mengetahui apakah WhatsApp punya teman-teman sedang disadap dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, di sini saya akan bahas secara dua bagian besar, yaitu versi basic, yaitu dengan metode perangkat tertaut. Ini adalah metode yang sebenarnya cukup lama, dan ada metode advance menggunakan spyware. Dan kita langsung praktek saja. Teman-teman bisa dilihat di tengah ini adalah contoh untuk WhatsApp kita ya, atau sebut saja sebagai korban. Sedangkan yang teman-teman lihat ini di sebelah kiri ini adalah yang meremotnya, begitu ya. Sebenarnya metode ini metode yang cukup gampang diketahui sih sebenarnya ya. Nah, di sini juga teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, kalau saya, nah di WhatsApp ini, lindungi akun Anda dengan meninjau perangkat tertaut. Kemana akan penting bagi kami, jadi kami menggunakan. Nah, ini sebenarnya ada imbauan juga dari WhatsApp ya, seperti ini, seputar perangkat tertaut ya. Oke, sekarang ke tanda-tandanya. Yang pertama, jika tanda-tanda WhatsApp teman-teman sedang disadap, yaitu ada perangkat asing di WhatsApp web. Cara mengetahuinya, teman-teman cukup buka titik di atas ya, titik 3 di atas, lalu klik perangkat tertaut ya. Nah, jika teman-teman lihat, itu ada status perangkat tertaut, yaitu di Windows menggunakan browser Firefox. Jadi ini adalah browser Firefox yang saya gunakan ya. Nah, itu standarnya. Selanjutnya, biasanya ada kode OTP masuk ke SMS yang meminta percobaan login ya. Itu tanda-tanda selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya, misalkan pesan sudah terbaca ataupun centang biru ya, padahal teman-teman belum pernah membacanya. Itu juga salah satu yang harus teman-teman waspada. Kemudian status online muncul sendiri ya, status online muncul sendiri, atau bahkan pesan terkirim sendiri, yaitu ada chat yang terkirim tetapi teman-teman tidak pernah mengirimnya ya. Masih mending mungkin satu SMS yang dikirim, akan lebih berbahaya lagi kalau mereka menggunakan seperti WhatsApp sender seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini lebih berisiko lagi kalau digunakan sebagai WhatsApp sender seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, akun biasanya tiba-tiba logout sendiri ya, dan WhatsApp meminta verifikasi ulang nomor, begitu ya. Itu basicnya yang metode perangkat tertaut begitu ya. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Untuk cara mengatasinya, untuk metode basic dari perangkat tertaut cukup mudah teman-teman. Nah, klik kanan di titik 3 di atas, lalu perangkat tertaut ya. Nah, di sini teman-teman klik keluar ya. Silahkan pilih keluar begitu ya. Atau saya demokan biar langsung keluar saja. Maka otomatis di browser akan menutup sendiri ya. Oke, selanjutnya untuk keamanan selanjutnya, teman-teman bisa aktifkan verifikasi 2 langkah caranya. Tekan titik 3 di atas, lalu masuk ke pengaturan ya. Lalu teman-teman klik bagian akun. Nah, kita di notifikasi, teman-teman, notifikasi keamanan. Silakan ini teman-teman aktifkan dulu untuk notifikasinya. Ya, seperti ini, seperti di video. Kalau sudah, untuk demo ini saya kembalikan lagi. Tapi terbaiknya aktifkan seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan verifikasi 2 langkah. Silahkan aktifkan verifikasi 2 langkah ini. Nah, ini teman-teman bisa membuat PIN ya. Silahkan. Tetapi akan lebih aman kalau teman-teman menggunakan passkey ya. Nah, ini kunci sandi. Silahkan buatkan kunci sandi, ini lebih aman dan lebih aman dari OTP ya, karena ini passkey ya, lebih modern. Kan tetapi biasanya kalau metodenya, ada metode lain yang tidak saya jelaskan. Misalkan teman-teman lah, kalau merasa masih diawasi, teman-teman bisa install ulang saja sebenarnya aplikasi WhatsApp-nya. Hanya saja chattingnya kalau bisa teman-teman backup dulu ke email ya. Sebenarnya kalau di WhatsApp kuncinya ada di bagian akun sih. Nah, di bagian akun di sini ya. Nah, di notifikasi keamanan, kunci sandi, alamat email, verifikasi 2 langkah ya. Nah, itu yang basicnya begitu ya. Oke, untuk basicnya seperti itu. Yang metode advance biasanya ada spyware, tetapi umumnya ada yang khusus WhatsApp, ada juga yang khusus kesatuan. Misalkan untuk spyware
M-banking dan lain. Sebenarnya bukan WhatsApp saja sih sebenarnya kalau spyware, tapi ada juga yang khusus WhatsApp. Tapi saya tidak bisa demokan, tapi saya lebih jelasnya di sini menjelaskan tanda-tandanya saja. Nah, jika misalkan di perangkat tertaut sudah bersih ya teman-teman, tetapi ada gejala WhatsApp teman-teman masih dikendalikan, ini terutama berhubungan dengan spyware. Biasanya HP jadi lemot ataupun cepat panas, padahal teman-teman tidak menggunakan aplikasi berat ya, tapi sering panas. Kemudian baterai juga cepat habis karena memang teknik spyware itu dia kan aplikasinya berjalan di background terus untuk mengirim data ke server si penyerang tersebut ya. Kalau kebetulan teman-teman pakai kuota mungkin akan lebih boros sebenarnya, akan terasa begitu. Dan yang paling umum biasanya muncul aplikasi yang tidak dikenal ataupun mungkin sering muncul iklan pop-up yang berlebihan, atau terkadang mikrofon ataupun kamera bisa aktif sendiri, atau terkadang HP sering meminta izin aneh, misalkan aplikasi kalkulator ya minta izin akses kamera. Itu kan lucu, masa kalkulator butuh kamera begitu ya. Nah, itu kasus sederhananya begitu ya kalau teknik yang pakai spyware. Dan untuk gejala lainnya sama seperti di basic ya. Kalau di basic ini tidak bisa metodenya seperti yang di spyware ya. Nah, biasanya jenis spyware yang umum itu ada aplikasi yang saya buka pengaturan dulu ya. Misalkan teman-teman di manajer aplikasi ya. Biasanya aplikasi penyadapan itu langsung secara fisik ya ataupun dipasang langsung. Nah, ini penyebabnya biasanya ada aplikasi mod ataupun APK yang teman-teman unduh di luar Google Play Store ya. Tetapi metode yang paling umum itu misalkan seperti link phishing ya, seperti yang kalau dulu yang viral itu apa ya, surat undangan pernikahan titik APK yang dikirim ke WhatsApp begitu ya. Jadi masa kirim link APK ke WhatsApp gitu. Jadi intinya kalau ada link-link yang masuk ke WhatsApp yang aneh-aneh teman-teman, kalau dibaca nggak masalah sih. Sebenarnya kalau diklik juga nggak terlalu bahaya ya kalau yang metodenya phishing ya. Berbeda dengan metodenya yang langsung inject, itu beda ya. Itu lebih susah sih walaupun ada ya. Tapi saya tidak bisa demokan ya. Tapi yang paling umum saat ini mungkin yang masih teknik phishing begitu sih. Klik link diarahkan ke misalkan suruh login Facebook padahal bukan halaman Facebook. Oke, kita ke cara mengatasi spyware ya. Teman-teman coba buka di pengaturan ya di manajer aplikasi ataupun daftar aplikasi. Nah, misalkan di daftar aplikasi teman-teman buka saja semua daftar aplikasi di ponsel teman-teman. Cari aplikasi yang aneh yang benar-benar tidak teman-teman kenal gitu ya. Ya kalau seperti gambar ada layanan Google Play, ini kan layanan majalah seperti ini kan. Misalkan Lipin ini kan aplikasi-aplikasi yang cukup kita kenal ya. Nah ini. Nah itu ya. Kemudian untuk spyware biasanya dia memiliki izin aksesibilitas ataupun akses notifikasi dan minta jadi admin perangkat. Nah, di sini di pengaturan untuk yang akses khusus teman-teman bisa cek di bagian privasi ya. Nah, di sini teman-teman contohnya di pengolahan izin. Nah, ini teman-teman silakan buka di pengolahan izin aplikasi apa saja yang misalkan mengakses file media, kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, panggilan. Nah, itu teman-teman bisa cek saja gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin yang sering terlewat adalah update sistem ya. Teman-teman di pengaturan sebenarnya sudah ada, kita cek di sistem ya. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan pembaruan perangkat lunak ya. Nah, ini bisa contohnya pembaruan online seperti ini ya. Bisa periksa pembaruan. Kalau sistem teman-teman sudah terbaru biasanya untuk spyware sudah ketutup sih. Karena kalau ada vulnerability pasti pabrik juga lebih tahu lah begitu ya kira-kira. Nah, yang metode terakhir yang paling aman kalau sudah ada spyware di ponsel teman-teman dan teman-teman tidak tahu di manajer aplikasi dan aplikasi apa yang mungkin
ditanam di background ponsel teman-teman ya. Solusi terakhir sebenarnya di factory reset ya ponselnya sebenarnya, ataupun dikembalikan ke setelan pabrik begitu ya. Misalkan hapus semua data, kembalikan ke setelan pabrik begitu ya. Dan catatan penting yang perlu teman-teman ingat, spyware itu tidak bisa masuk sendiri dari jarak jauh ya. Seperti saya bilang, spyware masuknya karena teman-teman mengklik link yang berbahaya, kemudian menginstal aplikasi yang mencurigakan yang seolah-olah aplikasi tersebut mirip secara resminya ya. Tapi untuk metode saat ini, untuk di WhatsApp, biasanya berbasis APK ya. Teman-teman hati-hati, lucu saja ada aplikasi APK yang dikirim ke WhatsApp gitu ya. Dan yang mungkin terjadi juga human error ya. Mungkin ponsel teman-teman dipegang oleh seseorang, bisa pacar teman-teman, ataupun mungkin siapa saja yang memegang HP teman-teman itu menanam spyware. Tetapi kalau menanam link device, penautan link, itu bisa dicek di perangkat tertaut ya. Jika perangkat tertaut tidak ada, berarti kalau WhatsApp teman-teman masih dikendalikan, berarti ada spyware. Itu yang termasuk advance-nya ya. Sebenarnya ada yang lebih advance tetapi tidak menggunakan spyware ya. Seperti contohnya project Pegasus dan lain-lain, itu memang khusus militer dan pemerintah sih sebenarnya. Oke teman-teman, itu dulu untuk obrolan kali ini. Semoga bisa jadi edukasi untuk kita semuanya, untuk metode basicnya, yaitu masalah perangkat tertaut yang mungkin tidak teman-teman sadari begitu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.